Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat. Bertemu kembali bersama saya Bu Ari di sini. Anak-anak, senang Bu Ari bisa menjumpai kalian kembali melalui video saat ini. Anak-anak, dalam video ini Bu Ari akan mencoba untuk membantu anak-anak untuk belajar mengenai konsep laju reaksi, teori tumbukan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baik, anak-anak, mari kita belajar bersama. Kita semangat untuk belajar tentang kompetensi 3.4, yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Anak-anakku, di dalam tayangan video kali ini, anak-anak bisa melihat di situ ada 3 gambar. Ada 2 gambar kendaraan dan ada 1 gambar tentang besi berkarat. Anak-anak, ketika kita berbicara tentang laju atau kecepatan, maka yang terbayang dalam benak kita adalah itu berlaku untuk kendaraan. Ada kendaraan yang berjalan cepat seperti mobil balap, tapi ada yang lebih cepat lagi daripada mobil balap adalah pesawat terbang. Tetapi apakah laju hanya untuk kendaraan saja? Ternyata tidak, anak-anak. Ternyata laju atau kecepatan itu juga terjadi pada banyak reaksi kimia yang ada di sekitar kita. Contoh yang mudah adalah yang ada dalam gambar yang anak-anak saksikan. Peristiwa besi berkarat. Ternyata peristiwa besi berkarat itu merupakan contoh reaksi yang berjalan lambat. Untuk bisa berkaratnya sebuah besi, perlu waktu. Nah, waktu itu tidak secepat ketika kita naik kendaraan bermotor. Oleh karena itu, karena laju atau kecepatan juga ternyata banyak terjadi pada beberapa reaksi kimia, maka untuk saat ini, anak-anak, tujuan kita untuk belajar adalah bahwa anak-anak dapat menjelaskan konsep laju reaksi. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menghitung laju reaksi. Setelah belajar tentang konsep laju reaksi, manfaatnya apa sih bagi anak-anak? Manfaatnya adalah anak-anak nanti dapat menangani limbah dengan tepat. Contohnya, baterai litium tidak boleh dibuang secara sembarangan, karena jika baterai litium terbakar akan menimbulkan ledakan. Sehingga di sini Bu Ari berharap setelah anak-anak belajar tentang laju reaksi, anak-anak bisa lebih bijaksana untuk menangani limbah, bahan-bahan kimia terhadap perubahan fisika dan perubahan kimia yang terjadi secara mendadak. Baik, anak-anak, untuk kita belajar tentang konsep laju reaksi, anak-anak, mari kita amati, kita analisa, kita analisis data dari suatu percobaan. Diberikan percobaan untuk reaksi peruraian nitrogen dioksida menjadi nitrogen monoksida dan oksigen. Tabel untuk reaksi tersebut ditampilkan seperti ini, anak-anak. Tabelnya menunjukkan konsentrasi dari reaktan dan produk sebagai satuan waktu pada reaksi penguraian nitrogen dioksida. Di sini waktunya yang kita ukur adalah dari 0 sekon sampai dengan 400 sekon.
Kemudian konsentrasi dalam satuan molar, mol per liter. Konsentrasi yang diukur adalah konsentrasi nitrogen dioksida, nitrogen monoksida, dan oksigen. Di mana pada tabel ini anak-anak bisa melihat ternyata untuk nitrogen dioksida konsentrasi awalnya 100, lama-kelamaan menjadi konsentrasinya 32. Sedangkan nitrogen monoksida konsentrasi awalnya 0, ternyata seiring semakin bertambahnya waktu semakin bertambah banyak, konsentrasinya untuk nitrogen monoksida juga bertambah banyak. Begitu pula untuk oksigen. Oksigen mula-mula konsentrasinya 0, kemudian seiring waktu bertambah, konsentrasinya ternyata juga bertambah menjadi 36. Maka, tabel itu bisa kita lihat menjadi sebuah grafik. Nah, grafik hubungan antara konsentrasi produk terhadap grafik hubungan antara konsentrasi produk dan reaktan terhadap waktu. Anak-anak kita bisa melihat garis yang biru. Garis biru itu menunjukkan konsentrasi nitrogen dioksida, di mana waktunya semakin banyak, ternyata konsentrasi nitrogen dioksidanya semakin sedikit. Garis yang merah itu menunjukkan untuk konsentrasi nitrogen monoksida. Garis yang hijau ini untuk konsentrasi oksigen. Nah, anak-anak, untuk konsentrasi nitrogen monoksida dan konsentrasi oksigen, ternyata semakin banyak waktunya, semakin waktu itu bertambah banyak, maka konsentrasi juga bertambah banyak. Analisa dari hasil percobaan itu apa ya? Ternyata seiring bertambahnya waktu, konsentrasi pereaksi atau konsentrasi reaktan itu semakin berkurang. Sebaliknya, seiring bertambahnya waktu, konsentrasi produk atau konsentrasi hasil reaksi itu semakin bertambah banyak juga, bertambah besar. Dari hasil percobaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi pereaksi per satuan waktu, atau bertambahnya konsentrasi hasil per satuan waktu. Definisi ini jika kita tuliskan secara matematis, maka akan menjadi V sama dengan, di sini ada tanda negatif delta konsentrasi pereaksi per delta T. Negatif artinya berkurangnya. Atau plus positif delta hasil reaksi per delta T. Positif menunjukkan bertambahnya konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu. Nah, sekarang anak-anak sudah mengetahui apa definisi laju reaksi. Maka, mari berikutnya kita mengenal setelah definisi, anak-anak wajib untuk mengetahui juga apa sih satuan laju reaksi, apakah sama dengan satuan laju atau kecepatan untuk kendaraan. Nah,
Dalam reaksi kimia yang banyak digunakan, zat-zat kimia itu berupa larutan atau berupa gas dalam keadaan tertutup. Sehingga laju reaksi yang digunakan satuannya adalah dalam satuan konsentrasi, yaitu molaritas. Molaritas bisa kita tulis juga mol per liter. Nah, sedangkan satuan waktu itu berupa detik, menit, jam, hari, atau tahun. Maka, satuan dari laju reaksi adalah mol per liter detik, atau kita menuliskannya dengan molar per detik, atau M besar per detik, atau M S pangkat negatif 1. Sini M S pangkat negatif 1. Molar sekon pangkat negatif 1. Baik anak-anakku, setelah anak-anak mengerti apa satuan dari laju reaksi, coba perhatikan untuk contoh reaksi X menjadi Y. Diberikan contoh reaksi X menjadi Y. Di sini anak-anak perhatikan X menjadi Y. Sewaktu reaksi berlangsung, terjadi pengurangan konsentrasi per reaksi, yaitu X per reaksinya. Dan terjadi peningkatan konsentrasi produk, yaitu Y. Sehingga laju reaksi untuk X kita nyatakan Vx sama dengan negatif delta konsentrasi X per delta T. Sedangkan laju untuk produk Vy kita dapat nyatakan menjadi plus delta konsentrasi Y per delta T. Karena perbandingan koefisien reaksi X dan Y adalah 1:1, maka laju reaksi untuk pereaksi X akan sama dengan laju reaksi untuk produk atau Y. Sehingga laju reaksinya Vx itu besarnya sama dengan Vy. Nah, pada reaksi X menjadi Y, ternyata Vx sama dengan Vy. Karena perbandingan koefisien X sama-sama 1. Nah, anak-anak, bagaimana untuk reaksi yang koefisiennya tidak sama? Di sini, anak-anak bisa melihat pada reaksi A plus B menjadi P plus Q, di mana koefisiennya adalah A kecil, B kecil, P kecil, dan Q kecil, maka hubungan laju reaksi zat A, B, P, dan Q dinyatakan sebagai 1/A kecil kali laju reaksi A sama dengan 1/B kecil kali laju reaksi B sama dengan 1/P kecil kali laju reaksi P sama dengan 1/Q kecil kali laju reaksi Q. Baik anak-anak, setelah anak-anak mengerti tentang hubungan laju reaksi antara pereaksi dengan produk, maka mari kita mencoba untuk menyelesaikan contoh soal yang pertama. Pada contoh soal
Di atas, di sini anak-anak dapat membaca persamaan reaksi setara dari pembentukan amonia adalah sebagai berikut. Persamaan reaksinya di sana ditunjukkan sebagai N2 gas plus NH3NH3H2 gas menghasilkan 2NH3. Jika pada suatu T, laju pertambahan NH3 sama dengan 0,05, maka selain persamaan reaksi ini yang diketahui di soal itu, ternyata diketahui juga laju NH3. Dari soal nomor 1, ternyata yang diketahui di situ adalah reaksinya N2 plus 3H2 dalam bentuk gas menghasilkan 2NH3 dalam bentuk gas. Selain persamaan reaksi, ternyata diketahui VNH3 itu besarnya adalah 0,05 molar detik pangkat negatif 1. Yang ditanyakan di soal itu apa? Perbandingan laju reaksi ketiga zat. Maka yang ditanyakan adalah yang pertama, perbandingan laju ketiga zat Vn2 berbanding V, H2 berbanding V, NH3. Kemudian yang B, berapa besarnya laju pengurangan N2? Maka yang ditanyakan Vn2. Yang C, laju pengurangan H2. Yang ditanyakan VH2. Baik anak-anak, untuk bisa menjawab ketiga pertanyaan, maka langkah pertama, dari persamaan N2 gas plus 3H2 gas menghasilkan 2NH3 dalam bentuk gas. Bagaimana tadi perbandingan laju bereaksi dan laju produk? Kita gunakan informasi sebelumnya tadi, maka perbandingannya adalah di depan N2 ini ada angka 1 yang tidak tertulis. Itu artinya koefisien untuk N2 adalah 1. Koefisien H2 adalah 3. Dan koefisien NH3 adalah 2. Sehingga perbandingannya menjadi 1/1 Vn2 sama dengan 1/3 VH2 sama dengan 1/2 VNH3. 1/1 sama dengan 1. Sehingga anak-anak bisa menuliskan menjadi V-nya N2, lajunya N2 sama dengan 1/3 laju H2 sama dengan setengahnya laju NH3. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan A. Jawaban untuk pertanyaan B, berapa besarnya laju untuk N2? Perbandingannya kita sudah ketahui tadi, yaitu Vn2 sama dengan 1/3, VH2 sama dengan setengah dari VNH3. Maka untuk menjawab pertanyaan B, Vn2 yang diketahui VNH3, maka yang kita gunakan perbandingan antara Vn2 dan VNH3, di mana Vn2 sama dengan setengah
VNH3. VN2 sama dengan setengah kali VNH3 0,05 sama dengan 0,025 molar detik pangkat negatif 1. Nah, pertanyaan B sudah terjawab. Sekarang kita menjawab pertanyaan C. Apa pertanyaan C? Laju pengurangan bereaksi H2 yang diketahui NH3. Maka yang kita gunakan perbandingannya adalah 1/3 VH2 sama dengan setengah VNH3. 1/3 VH2 sama dengan setengah VNH3 besarnya 0,025. Maka VH2 sama dengan 0,025 dibagi 1/3 sama dengan 0,025 dikalikan 3 sama dengan 0,075 molar detik pangkat negatif 1. Nah, anak-anak, contoh soal nomor 1 kita sudah bisa menyelesaikan. Masih semangat ya? Yuk, kita ke contoh soal nomor 2. Anak-anak, berikut contoh soal nomor 2. Dalam ruang bervolume 8 liter, dipanaskan 1,2 mol gas NH3 sampai suhu tertentu dan terurai menjadi gas N2 dan gas H2. Menurut reaksi 2NH3 menjadi N2 plus 3H2. Setelah reaksi berlangsung selama 5 detik, dalam ruang terdapat 0,6 mol gas hidrogen. Nyatakan laju reaksinya sebagai laju penguraian gas NH3, laju pembentukan gas N2, dan laju pembentukan gas H2. Nah, baik anak-anak, mari kita coba untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, anak-anak, yang diketahui di soal apa saja, nggih? Nah, kita tulis dulu satu persatu. Diketahui pada soal ternyata volume di sini tertulis 8 liter. 8 liter. Kemudian dipanaskan 1,2 mol gas NH3. Maka yang diketahui adalah N mol NH3 mula-mula sebesar 1,2 mol. Terurai menjadi gas N2 dan gas H2 menurut reaksi 2NH3 menghasilkan N2 plus 3H2. Setelah reaksi berlangsung 5 detik, T sama dengan 5 detik. Terdapat 0,6 mol gas hidrogen. Mol H2 sisa atau akhir sama dengan 0,6 mol. Yang ditanyakan ada 3 anak-anak. Apa saja? Laju penguraian NH3, VNH3, laju pembentukan N2, VN2, laju pembentukan H2, VH2.
Nah, langkah menjawabnya, menyelesaikannya, karena di sini dalam soal ini diketahui mol awal atau mol mula-mula, ada mol akhir atau sisa. Maka kita harus mengingat kembali stoikiometri. Materi stoikiometri sudah anak-anak pelajari dulu ketika anak-anak belajar di kelas 10. Baik, mari kita mengingat kembali untuk kita tahu stoikiometrinya, komposisi molnya seperti apa. Maka kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. 2NH3 gas terurai menjadi N2 gas plus 3H2 gas. Mol mula-mula, mol terurai, mol sisa atau setimbang. Mol mula-mula yang diketahui NH3 sebesar 1,2. Mol akhirnya untuk H2 diketahui sebesar 0,6. Ini mol akhir. Nah, kita belum tahu yang terurai berapa untuk NH3, untuk N2 berapa, H2 berapa. Nah, kita mengingat kembali dari yang sudah diketahui. Mana yang bisa kita ketahui dulu? Iya, ternyata di sini ada 0,6 mol sisa dari H2 atau H2 terbentuk 0,6. Maka 0,6 ini kita tuliskan pada terurai. Pada H2 pada produk yang terurai sama dengan mol yang terbentuk. 0,6 ini untuk H2 koefisiennya 3. Maka untuk mol N2 yang terurai berapa? Ya, betul 0,2. Kenapa 0,2? Karena koefisien N2 1, sedangkan koefisien H2 3. Maka berapakah yang terurai untuk NH3 dengan koefisien 2? 0,4. Bagus. 1,2 di awal terurai 0,4, maka pada akhir nanti akan terdapat sisa sebesar 0,8. 1,2 dikurangi 0,4. Pada N2 akan terbentuk sebesar 0,2. Nah, anak-anak, seperti ini stoikiometrinya. Komposisi molnya untuk 2NH3 terurai menjadi N2 plus 3H2. Maka setelah ini kita akan menjawab pertanyaan A. Pertanyaan A, berapakah laju penguraian NH3? V NH3 sama dengan delta perubahan konsentrasi NH3 per delta T. Nah, anak-anak, delta konsentrasi yang ini kita ketahuinya dalam mol. Maka untuk konsentrasi satuannya molar, kita harus membagi mol dengan volumenya dalam liter. Maka untuk delta konsentrasi NH3 per delta T, di sini konsentrasinya menjadi berapa perubahan konsentrasinya? 0,8 di akhir, di awal ada 1,2. 0,8 per 8 liter dikurangi 1,2 per
8. Dibagi delta T-nya adalah 5. Sama dengan 0,8 dibagi 8, ini hasilnya 0,1. Dikurangi 1,2 dibagi 8, 0,15 dibagi 5. Sama dengan negatif 0,05 per 5 sama dengan negatif 0,01 molar per detik. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa NH3 berkurang. Berkurangnya konsentrasi per reaksi per satuan waktu. Baik, sekarang kita menjawab pertanyaan yang B. Apa pertanyaan B? Berapa laju pembentukan N2? N2 yang terbentuk sebanyak berapa? 0,2. Awalnya N2 berapa ya? 0 tidak ada. Maka delta konsentrasi N2 per delta T ini sama dengan 0,2 per 8 dikurangi 0 per 8 dibagi 5. 0,2 dibagi 8, 0,025 dikurangi 0 dibagi 5 sama dengan 0,005 molar detik pangkat negatif 1. Nah, pertanyaan B sudah terjawab. Sekarang kita menjawab pertanyaan C. Pertanyaan C apa? Laju pembentukan H2 sama dengan delta konsentrasi H2 per delta T. Sama dengan H2-nya akhir sisa 0,6. 0,6 per 8 dikurangi 0 per 8 dibagi delta T-nya 5. Sama dengan 0,6 dibagi 8, 0,075 dikurangi 0 dibagi 5. Sama dengan 0,015 molar per detik. Baik anak-anak, contoh kedua kita sudah menjawab. Semoga penjelasan dari contoh 1 dan contoh 2 ini dapat membantu anak-anak untuk memahami konsep laju reaksi dan menentukan laju reaksi berdasarkan definisi atau konsep tersebut. Baik, mari kita lanjutkan belajarnya. Belajar apa lagi ya kita sekarang? Nah, bagaimana reaksi kimia itu terjadi? Ada reaksi yang lambat, ada reaksi yang cepat. Tapi bagaimana reaksi itu bisa terjadi? Apa yang dibutuhkan reaktan untuk menjadi produk? Banyak pertanyaan di benak kita, nggih anak-anak. Yuk kita cari tahu. Nah, kita mencari tahu tujuan pembelajaran saat ini adalah agar anak-anak dapat menjelaskan tentang teori tumbukan. Manfaatnya anak-anak mengetahui teori tumbukan apa? Sebagai dasar bagi anak-anak untuk mempelajari pengetahuan selanjutnya nanti setelah anak-anak mengetahui laju reaksi, menjelaskannya berdasarkan teori tumbukan,
Kemudian anak-anak bisa mempelajari bagaimana reaksi itu bisa berjalan cepat, bagaimana reaksi itu bisa berjalan lambat, apa sih yang menyebabkan? Nah, reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan antar partikel zat yang bereaksi. Tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi. Hanya tumbukan yang mempunyai energi cukup untuk memutuskan ikatan pada zat yang bereaksi itu yang akan menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Baik, dari definisi itu mari kita coba analisa gambar tumbukan antar zat berdasarkan arah tumbukannya. Anak-anak pada gambar A yang anak-anak lihat, terjadi tumbukan antara AA dan BB. Kemudian membentuk sehingga tumbukan yang terjadi ini membentuk zat baru AB. Sedangkan pada gambar B ada molekul AA dan BB terjadi tumbukan tetapi tidak menghasilkan zat baru. Apa bedanya tumbukan yang A dengan tumbukan yang B? Ternyata tumbukan yang A, tumbukan yang terjadi adalah tumbukan yang sangat efektif sehingga dapat menghasilkan zat baru AB. Sedangkan tumbukan pada gambar B ini tidak efektif. Tidak terjadi antara AA dan BB tapi hanya terjadi pada AA dan AA. Tumbukannya tidak efektif sehingga tidak terbentuk molekul atau zat baru. Gambar yang C terjadi tumbukan juga, tetapi tumbukan yang tidak efektif. Kenapa? Karena tidak menghasilkan zat baru. Apa yang membedakan ini ada tumbukan efektif dan tidak efektif? Iya, bagus. Analisa anak-anak. Gambar A, arah tumbukannya tepat. Sedangkan B dan C, arah tumbukannya tidak tepat pada sasaran. Saling mengenai teman sendiri dan yang satunya arahnya hanya bersinggungan sedikit sehingga merupakan tumbukan yang tidak efektif. Nah, ya selain tumbukannya arahnya itu tidak tepat, ternyata anak-anak bisa melihat lagi pada gambar berikutnya tumbukan antar zat berdasarkan energi kinetik. Kita lihat yang garis 2, semakin banyak garisnya maka energi kinetiknya semakin besar. Gambar A, garisnya hanya 2, energinya hanya kecil, sehingga tumbukannya tidak efektif, sehingga tidak menghasilkan zat baru. Zatnya tetap masih sama, NO3 dan CO. Pada gambar B, garisnya hanya 2, energinya juga masih kecil, CO energinya masih kecil, masih kurang cukup untuk terjadi tumbukan efektif dengan NO3 sehingga tidak terjadi reaksi, tidak membentuk zat baru. Nah, sedangkan pada gambar 3 ini kita lihat garisnya ada 3 semua pada NO3 dan CO. Maka pada gambar C ini masing-masing partikel mempunyai energi yang cukup besar sehingga terjadi tumbukan yang efektif. Maka terjadilah zat baru NO2 dan CO2. Baik, dari dua gambar itu anak-anak ternyata yang bisa kita simpulkan adalah untuk menjadi tumbukan efektif, maka energinya harus cukup, arah atau orientasinya harus tepat, frekuensi tumbukannya juga harus banyak. Tumbukan yang efektif itu apa? Tumbukan yang terjadi antara dua bereaksi dengan orientasi atau arah tumbukan yang tepat.
disertai energi yang cukup untuk mengatasi energi aktivasi. Faktor terjadinya tumbukan efektif apa saja tadi anak-anak? Masih ingat? Masih bagus. Energinya harus cukup. Frekuensi tumbukannya harus banyak. Arah atau orientasinya harus tepat. Oke, bagus. Nah, anak-anak, ini analogi untuk menggambarkan energi aktivasi, bahwa untuk terjadi reaksi, maka orang dalam gambar ini harus mendorong batu ini sampai tepat ada di puncak agar batu ini bisa meluncur ke bawah ke posisi B. Ketika batu ini belum sampai puncak, maka batu belum akan bisa turun. Nah, puncak inilah, maka diperlukanlah ini yang namanya energi aktivasi atau energi pengaktifan. Itu apa? Energi minimal yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Untuk reaksi ini berlangsung, maka batu ini minimal harus didorong sampai ke puncak. Nah, penggambaran energi aktivasi pada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm bisa anak-anak lihat pada gambar yang ada di layar. Mana energi aktivasinya? Dari puncak terbentuknya kompleks aktivasi AB bintang dan PH bintang sampai dengan reaktan. Inilah yang disebut dengan energi aktivasi. Sedangkan selisih antara produk dan reaktan, ini yang kita sebut dengan delta H, perubahan entalpi. Yang kiri untuk reaksi eksoterm, sedang grafik yang kanan untuk reaksi endoterm. Reaksi eksoterm itu reaksi yang melepas kalor, sehingga entalpi produk itu lebih kecil dari entalpi reaktan, maka delta hanya berharga negatif. Sedang pada reaksi endoterm, entalpi produk ternyata lebih besar dari entalpi reaktan PH, sehingga delta hanya bernilai positif atau di atas 0. Nah, anak-anak, setelah belajar tadi tentang tumbukan efektif, anak-anak, di layar anak-anak sudah ada dua gambar, yang sebelah kiri gambar daging yang dipotong-potong, yang sebelah kanan yang belum. Pertanyaan Bu Ari adalah, anak-anak, kalau daging dalam gambar itu kita masukkan ke dalam air mendidih, kita masak di atas panci yang ada di atas kompor, mana yang lebih cepat matang anak-anak? Jawaban anak-anak gambar kiri atau gambar kanan? Iya, ada yang menjawab gambar kiri, ada yang menjawab gambar kanan. Kenapa bisa begitu? Mari kita cari tahu alasannya. Nah, berikutnya Bu Ari juga memberikan contoh persamaan reaksi untuk reaksi korosi atau perkaratan besi. Fe plus O2 menghasilkan Fe2O3 atau karat. Ini merupakan reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran berlangsung cepat atau lambat? Reaksi perkaratan atau korosi besi yang tadi dicontohkan di depan, anak-anak berlangsung cepat atau lambat? Iya, betul, berlangsung lambat. Dapatkah suatu reaksi yang berlangsung lambat itu berubah menjadi cepat? Apa saja faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Ada teman kalian yang bertanya, yuk kita cari tahu jawabannya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? Untuk bisa mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi, anak-anak, di layar anak-anak sudah disajikan 3 data percobaan. Mari kita analisa bersama. Data percobaan pertama, percobaan memasukkan
0,5 cm pita magnesium ke dalam larutan asam klorida. Larutan yang satu 1 molar, larutan yang satunya 3 molar. Ternyata waktunya untuk yang konsentrasi 3 molar itu waktunya lebih sedikit, artinya reaksi berjalan lebih cepat. Nah, dari data satu itu yang dapat kita simpulkan adalah ternyata semakin bertambahnya konsentrasi larutan, maka laju reaksi akan semakin cepat. Data kedua anak-anak kita lihat. Di sana diberikan reaksi antara natrium tiosulfat dengan larutan asam klorida. Pada dua suhu yang berbeda. Berapa suhunya? 27 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius. Ternyata pada suhu yang berbeda memberikan laju reaksi dengan waktu yang berbeda juga, 20 detik dan 10 detik. Anak-anak analisanya apa ya? Iya betul, ternyata semakin bertambahnya suhu, waktu reaksi semakin sedikit. Artinya apa? Laju reaksinya semakin cepat. Sebaliknya, suhunya semakin rendah, maka waktu reaksinya semakin panjang, semakin banyak. Artinya reaksinya semakin lambat. Nah, data ketiga anak-anak. Memasukkan pita magnesium juga ke dalam larutan asam klorida. Tapi larutan asam kloridanya konsentrasinya sama-sama 1 molar. Yang berbeda apa di sini? Bentuk dari pita magnesium. Yang satu lempengan, yang satu potongan kecil-kecil. Ternyata yang bentuknya lempengan itu waktunya lebih banyak, lebih panjang, sehingga reaksinya berjalan lebih lambat. Sedangkan yang potongan kecil-kecil itu waktu reaksinya lebih sedikit, artinya reaksinya lebih cepat. Nah, dari sini analisa sementara kita adalah ternyata semakin kecil bentuknya, maka laju reaksi akan semakin cepat. Semakin kecil bentuk ini nanti berkaitan dengan apa ya? Nah, anak-anak ingat kembali di gambar yang tadi, gambar potongan daging. Potongan daging yang digambarkan, yang satu masih utuh dan yang satu sudah berbentuk potongan kecil-kecil yang dimasukkan ke dalam air mendidih. Kalau kita analogikan daging itu sebagai sebuah balok yang akan masuk ke dalam air, balok yang akan masuk ke dalam air permukaannya ada berapa ya? Oke, balok permukaannya ada atas, bawah, depan, belakang, kiri, dan kanan. Ada 6, betul, sisi permukaan yang akan bersinggungan dengan air ada 6. Ini untuk daging yang utuh. Nah, sekarang kalau dagingnya dipotong kecil-kecil, ada berapa permukaan yang bersinggungan dengan air? Iya, betul. Ada 6 permukaan dikalikan banyaknya potongan itu. Karena masing-masing potongan punya 6. 1 potong daging di sini ada 6. Potongan yang kedua ini ada 6 sisi lagi. Potongan yang ketiga ada 6 sisi lagi, ada 6 permukaan. Maka semakin kecil itu artinya luas permukaan bidang yang bersentuhan langsung dengan zat lain itu akan semakin lebar, semakin luas. Nah, maka dari data ketiga analisanya adalah semakin besar permukaan suatu zat, maka reaksinya akan semakin cepat. Anak-anak, bagaimana konsentrasi bisa mempercepat laju reaksi? Bagaimana kenaikan suhu bisa mempercepat laju reaksi? Dan mengapa luas permukaan bisa
mempercepat laju reaksi? Kita bisa menjelaskan alasannya menggunakan teori tumbukan sebagai berikut. Semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak jumlah partikel. Ketika jumlah partikelnya semakin banyak, maka tumbukan yang mungkin terjadi akan semakin banyak juga, akan semakin sering. Semakin banyak tumbukan, maka kemungkinan tumbukan efektif akan semakin besar, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Semakin tinggi suhu zat yang bereaksi, maka semakin besar energi kinetik molekul zat tersebut. Makin besar energi kinetik, makin cepat pula pergerakan dari molekul-molekul zatnya, sehingga kemungkinan tumbukan antar partikelnya semakin sering. Ini menyebabkan makin banyak tumbukan efektif, dan akibatnya laju reaksi akan semakin cepat. Kemudian, luas permukaan. Semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka semakin besar pula kemungkinan antar partikelnya untuk bertumbukan. Kalau semakin besar kemungkinan bertumbukan, maka tumbukan efektif yang terjadi juga akan semakin banyak, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Analogi untuk makin kecil potongannya, luas permukaannya makin banyak, tadi kita analogikan dengan balok. Satu balok besar dipotong kecil-kecil, maka nanti luas permukaannya akan menjadi 6 permukaan kali banyaknya potongan, maka itu semakin luas permukaannya. Nah, faktor yang terakhir adalah katalis. Penambahan katalis menurunkan energi pengaktifan dengan cara memperbanyak tahap reaksi. Adanya katalis dalam reaksi kimia memungkinkan posisi tumbukan partikel lebih baik, sehingga persentase tumbukan efektif, kemungkinan tumbukan efektif terjadi akan semakin besar. Hal ini akan mempercepat laju reaksi. Anak-anak, yang perlu diingat, katalis terbentuk kembali di akhir reaksi. Nah, anak-anak, kalau begitu, ada berapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Ya, ada 4 faktor. Apa saja? Konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Oke, bagus sekali anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan tayangan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak. Semoga kita mendapatkan ilmu dari tayangan video ini. Tayangan video ini bisa membantu anak-anak untuk bisa memahami tentang definisi laju reaksi, teori tumbukan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Terima kasih Bu Ari. Ucapkan untuk anak-anak yang hebat. Anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan, salam sehat selalu. Sampai di sini video Bu Ari kali ini. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.